Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatan. Orang yang mengupdate status kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takut yang sudah dihabiskan hanya untuk umum. Sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Habib Rizik Syihab, akunnya di Facebook dan di Twitter di-strap. Gara-garanya hanya karena mereka mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik Syihab. Dan unggahan ini dianggap melanggar standar komunitas dari Facebook. Nah, korban lain adalah tayangan populer di TV One, yakni program Indonesian Lawyers Club alias ILC yang diasuh oleh wartawan senior Karni Ilyas. Selasa malam harusnya ILC tayang secara reguler, tetapi mendadak tayangan itu dibatalkan. Padahal sejumlah narasumber mengaku sudah diundang dan akan hadir pada acara. Penting itu ternyata dibatalkan. Tidak ada alasan, tapi kita sama-sama tahu kenapa acara ILC dibatalkan. Saya kira saya sebutlah tangan-tangan gaib ya, yang mungkin menelpon atau meminta agar ILC tersebut dibatalkan. Bagi saya ini merupakan sebuah pengekangan, pembungkaman terhadap kebebasan pers di era demokrasi. Ini sebuah ironi dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, menurut saya ini mencederai dan melukai demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan. Dan modal saya cuma papan 1 lembar. Seandainya yang saya bawa itu kapal, mungkin saya tidak akan takut oleh badai. Tapi papan selembar, apalah artinya untuk melawan badai? Fadlizon tidak sepakat dengan pembatalan acara ILC. Menurutnya, pembatalan itu merupakan bentuk pengekangan dan pembungkaman pers di tengah arus demokrasi. Dengan lantang, dia menyebutnya sebagai ironi. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Akan membawa kita, saudara, dari sifat bohong kepada sifat jujur. Setuju? Dari sifat khianat kepada sifat amanah. Setuju? Siap resolusi akhlak? Facebook dikecam karena blokir Habib Rizik. Rugikan kehidupan berdemokrasi. Facebook dikecam karena blokir Habib Rizik Syihab dan segala sesuatunya terkait informasi mengenai Habib Rizik Syihab. Pengamat media sosial Edi Jansen menilai bahwa demokrasi sudah dirusak jika Facebook benar-benar memblokir unggahan terkait Habib Rizik Syihab di platform media sosial tersebut. Sebelumnya dicurigai bahwa Facebook secara sepihak akan menghapus atau bahkan memblokir akun pengguna yang memposting soal salah satu pimpinan Ormas Front Pembela Islam atau FPI tersebut. Facebook Indonesia sendiri belum memberikan komentar terkait isu ini. Media sempat mencoba memposting tentang Habib Rizik Syihab di akun media sosial pribadi dan tidak mengalami kendala apapun. Jika benar, ini adalah bukti bagaimana raksasa teknologi seperti Facebook dapat merugikan kehidupan berdemokrasi di sebuah negara dan bahkan berbahaya pada nilai-nilai budaya sebuah negara, kata Jansen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa media sosial seperti Facebook memang berhak menghapus atau memblokir akun yang melanggar ketentuan serta syarat yang ditetapkan. Mengingat isu-isu seperti ini tidak hanya hangat di Indonesia, tetapi juga di Amerika sendiri. Facebook kini semakin keras dan ketat dalam melakukan sortir informasi. Ia menambahkan, di sisi lain, publik berhak mempertanyakan apa penyebab sebuah postingan dilarang atau akun dihapus. Itu perlu dibuka secara transparan ke publik. Apakah nilai-nilai yang dijadikan dasar Facebook untuk mensuspensi akun seseorang?
Itu sesuai dengan apa yang kita percayai dan hormati. Belum tentu, ujarnya. Sebelumnya, diberitakan bahwa beberapa pengagum Habib Rizik Syihab tak lagi bisa menulis nama sang Habib di akun Facebook mereka. Seorang pengagum Habib Rizik di Twitter dengan akun @pakarblog mengatakan bahwa banyak pengguna Facebook diblokir karena memasang foto atau video sang pemimpin Front Pembela Islam. Habib Rizik memang sedang jadi pembicaraan hangat di media sosial setelah ia kembali dari Arab Saudi pada Selasa, 10 November 2020. Ribuan orang menjemputnya di bandara dan sempat menyebabkan kemacetan parah. Sementara itu, di acara ILC, edisi kepulangan Habib Rizik batal digelar. Disebut-sebut ada tangan goib. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra angkat bicara mengenai batalnya acara Indonesia Lawyers Club atau ILC, edisi kepulangan Habib Rizik yang rencananya akan dilangsungkan semalam. Fadlizon mengaku dirinya sempat dihubungi Karni Ilyas untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut. Namun, saat hendak berangkat, tiba-tiba dia mendapatkan kabar ILC dibatalkan tanggal 9 sampai 10 kemarin. Saya kebetulan berada di Bandung karena ada sejumlah kegiatan termasuk kegiatan DPR di sana. Di antaranya dengan masyarakat dan tokoh Sunda, ungkap Fadlizon. Saya mendapat undangan untuk menjadi narasumber acara ILC yang seharusnya terjadi pada tanggal 10 November 2020 dengan tema tentang Habib Rizik. Kembalinya atau pulangnya dia, saya sudah oke dan kembali ke Jakarta lebih awal ketika sudah selesai urusan itu untuk mengejar acara ILC. Tapi di jalan, saya ditelepon bahwa acara ILC yang sangat penting itu dibatalkan. Fadlizon mengatakan, tidak ada alasan yang jelas dari penyelenggara terkait pembatalan acara ILC. Namun, Fadlizon menduga ada tangan goib yang memang sengaja meminta acara tersebut dibatalkan. Tidak ada alasan, tapi kita sama-sama tahu kenapa ILC dibatalkan. Saya kira ada tangan goib yang mungkin menelpon atau meminta ILC dibatalkan. Fadlizon tidak sepakat dengan pembatalan acara ILC. Menurutnya, pembatalan itu merupakan bentuk pengekangan dan pembungkaman pers di tengah arus demokrasi. Dengan lantang, dia menyebutnya sebagai ironi. Bagi saya, ini pengekangan atau pembungkaman kebebasan pers di era demokrasi. Sebuah ironi dan mudah-mudahan ini terakhir kali terjadi. Kalau ini terus-terus terjadi, justru melukai dan menciderai demokrasi kita. Kepada pihak yang meminta ILC dibatalkan, Fadlizon berujar itu bukan bentuk sebuah keberhasilan. Justru sebaliknya, hal itu merupakan simbol cacatnya demokrasi di negara Indonesia. Fadlizon mengingatkan, pers dan media juga merupakan komponen penting dalam pelaksanaan demokrasi negara. Pihak yang melobi pembatalan harus dicatat. Ini bukan suatu keberhasilan, ini justru kegagalan dan contoh yang sangat buruk terhadap demokrasi. Harus diingat, pers atau media adalah pilar keempat demokrasi. Pemerintah tidak perlu khawatir, demokrasi kadang ada kegaduhan, tapi itu pilihan kita. Ini perintah dari konstitusi untuk menyatakan pendapat, baik lisan dan tulisan. Berekspresi, berkumpul, dan menyatakan itu dijamin konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tandas Fadlizon.